Bagaimana cara mengampuni itu? Itu artinya bahwa mengampuni itu 70 kali 7 itu adalah sesuatu hal, angka yang tidak dibatasi. Misalnya kita menghitung 1 tahun itu berapa Bapak Ibu? 365 hari. 70 kali 7 itu adalah melebihi 490. Artinya bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Amin ya. Jadi untuk mengampuni itu adalah tidak ada batasnya. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengampuni? Nah itu poin yang paling penting. Mengapa saya dan kita semua harus mengampuni atau memaafkan atau melupakan kesalahan orang lain? Nah Bapak Ibu, ada beberapa alasan tentunya yang perlu kita pahami. Nah yang pertama itu adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi, mencintai, dan mengampuni kita. Itu yang perlu kita pahami. Karena Allah terlebih dahulu mencintai saya dan semua kita, mengampuni kita, maka kita juga perlu belajar. Karena Allah telah menjadi contoh teladan mengampuni kita, maka kita juga mengampuni orang lain. Amin ya. Seperti misalnya tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah Bapak Ibu yang disulihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Mungkin kalau saya boleh bertanya kepada kita semua di tempat ini, mana lebih banyak kita berbuat dalam keseharian kita, berbuat dosakah atau berbuat kebaikan? Mana lebih banyak Bapak Ibu? Kalau misalnya kita perhitungkan, mana lebih banyak? Kita sependapat bahwa lebih banyak berbuat dosa Bapak Ibu ya. Amin. Jadi mungkin kita minimalis aja lah. Kita hitung 3 dalam sehari saja. Misalnya berbuat dosa. Dikali 7 Bapak Ibu. Misalnya dari seminggu itu 7 hari. Jadi 3 dosa kita perbuat dalam sehari. Dikali 7 berapa? Itu adalah 21. Dikali 1 bulan. 3 kali 30. Itu sudah berapa? Sudah 90. Dikali misalnya 3 kali 365 hari dalam 1 tahun. Sudah berapa Bapak Ibu? Sudah 1095 dosa dalam setahun. Itu hanya 3 saja dosa dalam sehari kita perbuat. Belum mungkin sampai 15 gitu ya. Karena kita tahu bahwa dosa itu banyak muncul dari mana-mana. Dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari sikap kita. Itu hanya 3 saja. Dalam setahun kita genapkan itu 1000 Bapak Ibu. Dikali dengan umur kita. Kira-kira mungkin berapa rata-rata umur kita di tempat ini? 20 ya? 20. Mulai dari plus ya. Oke, baik. Jadi kita mungkin ada umur 20 gitu ya. 20, 25, 30, 35, 40. 45 atau sampai 50. Kalau kita sudah umur misalnya 50 atau 30 atau 20, kalau misalnya kita kenakan baju putih Bapak Ibu, 3 sehari aja dosa yang kita perbuat, kalau kita kenakan baju putih dan ditempelkan itu warna hitam, misalnya dosa itu sudah tidak kelihatan lagi Bapak Ibu. Putihnya. Sudah hitam semua badan kita ini. Akibat karena dosa yang kita lakukan setiap hari. Nah itulah artinya Bapak Ibu. Tetapi oleh anugerah Allah, Allah mengampuni kita. Mengampuni saya dan kita semua. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Maka dasar itulah mengapa kita harus mengampuni. Amin ya. Setelah ini kita boleh mengampuni satu sama lain. Terus pertanyaan, itu berat sekali Pak. Aduh berat. Udah, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak mengampuni. Amin. Nah itu poin yang pertama, itu alasan yang pertama mengapa kita harus mengampuni. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus mengampuni? Tadi 25 itu waktunya ya. Berapa menit lagi? Memang saya harus persingkat. Kalau di gereja kita biasanya ya kurang-kurang lebih 1 jam biasanya kalau saya mengajar. Tapi kita persingkat aja. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus mengampuni sebagai orang percaya? Tentu poin yang kedua adalah karena itu adalah perintah langsung yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita misalnya melihat Bapak Ibu di dalam teks, dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana dikatakan di sana bahwa, apa Bapak Ibu masih ingat doa Bapa kami? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka sangat diherankan sekali, menjadi pertanyaan yang besar bagi kita, jika kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen,
Tetapi kita masih belum mengampuni. Padahal setiap minggu, setiap hari kita mengucapkan doa Bapa kami. Tetapi kita belum bisa mengampuni. Itu dipertanyakan kekristenan kita seperti apa. Dipertanyakan pemahaman kita seperti apa. Iman kita itu memahami tentang hal pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan langsung kepada kita bahwa kita harus mengampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, itu alasannya mengapa kita harus mengampuni. Nah, yang kedua juga Bapak Ibu, di dalam beberapa teks Alkitab, misalnya dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-44 dikatakan bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Makanya Bapak Ibu kita lihat di hari-hari ini, saya sangat bersyukur kejadian-kejadian yang dialami oleh orang Kristen, tetapi mereka tabah gitu ya. Misalnya kita lihat kejadian yang viral gitu ya. Ibu sedang ibadah dibubarkan, gereja ditolak di mana-mana. Tapi orang Kristen tidak ada reaksi gitu Bapak Ibu. Mereka memberikan pengampunan. Nah, itulah kita bersyukur sebagai orang Kristen. Itulah inti kekristenan itu. Memberikan pengampunan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 44 bawah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Bapak Ibu pernah berdoa ketika kita disakiti orang lain? Siapa yang pernah? Kira-kira berdoa untuk kamu dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Ada pernah melakukan hal itu? Mungkin masih berat Bapak Ibu ya. Amin? Masih berat. Tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya dan kita semua diingatkan. Supaya kita bertobat dari pengertian dan dari hal-hal yang demikian. Kita kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, secara singkat, juga di dalam Matius pasal 5 ayat 39 dikatakan bahwa, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Jadi itu adalah ayat-ayat yang memperlihatkan kepada kita. Kita harus memberikan pengampunan. Kita juga melihat satu misalnya di dalam seorang Yusuf. Bapak Ibu masih ingat kita kisah seorang Yusuf. Bagaimana saudaranya memperlakukan dia tidak adil. Dia harus direncanakan untuk membunuh dia. Bahkan juga kita melihat bagaimana dia dibuang ke dalam sumur. Dan akhirnya juga dia dijual kepada orang Mesir. Tetapi dia mampu melepaskan pengampunan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada pagi hari ini, saya dan kita semua diingatkan secara keras bahwa kita harus mampu memberikan pengampunan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Memiliki pengertian bahwa mengampuni itu pilihan. Bukan pilihan, tetapi itu keharusan bagi saya dan bagi kita semua untuk memberikan pengampunan. Amin. Bapak Ibu, sebagai penutup, jangan tiru gaya dunia yang mengatakan bahwa satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, masih juga kumaafkan. Tetapi tiga kali, jangan kau coba. Nah, itu adalah sikap dunia yang keliru, yang sudah mungkin tertanam di konsep pikiran kita. Nah, kita jangan memiliki konsep yang demikian, Bapak Ibu. Amin. Banyak orang-orang Kristen yang saya lihat itu ketemu di mana-mana memiliki konsep demikian. Saya sudah mengampuni Pak, 1 kali, 2 kali. Tapi nanti kalau 3 kali ini, awas Pak. Saya hajar Pak. Nah, itu adalah sesuatu hal pemahaman yang keliru. Saya percaya tidak terjadi di tempat ini ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, sedemikian jauh firman Tuhan yang saya boleh sampaikan mengingat waktu. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman yang telah kami pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun secara singkat, tetapi kami sungguh diberkati lewat firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami telah dengar, biarlah itu boleh mengubah hidup kami. Dan kami boleh melepaskan pengampunan kepada siapapun yang melukai, menyakiti kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.